Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era reformasi birokrasi, akuntabilitas merupakan kunci utama lembaga publik. Bagaimana mengenai pengadilan tata usaha negara sebagai garda terdepan peradilan administrasi mewujudkan prinsip pertanggungjawaban ini, bahwasanya kalau melihat sendiri, pendidikan hukum tidak hanya tentang teori, tapi juga merealisasikan praktik. PKL yang kami laksanakan ini adalah jembatan untuk mengaplikasikan ilmu, serta melatih 4 keterampilan di abad ke-21 ini. Dalam praktik kerja lapangan, kami membedah peran 2 pilar penting, bagian perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan atau yang disebut PTIP, serta bagian umum dan keuangan. Ketika meninjau balik pelaksanaan PKL kami, fokus kami adalah akuntabilitas administrasi di PT UN Surabaya. Kemampuan lembaga untuk mempertanggungjawabkan tata kelola bukan hanya fungsi yudisialnya. Hal ini vital untuk mencapai good governance pemerintahan yang baik dan bersih dan sejalan dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung sendiri. Inti dari laporan pelaksanaan PKL kami adalah menganalisis bagaimana sinergi antara PTIP dan keuangan dalam mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kita mulai dari bagian PTIP. Peran utama mereka adalah menjadi pusat perencanaan, pengelolaan data, dan publikasi informasi kinerja instansi. PTIP sendiri merupakan frontliner transparansi yang mengimplementasikan teori sistem berbasis digital seperti SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan juga e-court. Ini adalah wujud nyata dari adanya teori akuntabilitas oleh Bovens, yang dimana lembaga wajib memberikan informasi yang jelas kepada publik. Penerapan digitalisasi ini memungkinkan bahwasanya pengawasan berlapis dari Mahkamah Agung, Badan Pengawasan hingga masyarakat. Semua berdasarkan prinsip legalitas sesuai teori negara hukum dan asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, PTIP juga menerapkan sistem manajemen anti penyuapan atau yang disebut juga SMAP, di mana konsep ini diadakan oleh Mahkamah Agung untuk semua badan peradilan yang di bawahnya, dengan prosedur verifikasi berjenjang yang dimulai dari pada tahun 2019 sehingga mencegah praktik manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang dapat dicegah, menjamin integritas sesuai standar ISO 37001. Berikutnya kita pergi ke bagian umum dan keuangan. Bagian ini berfungsi fundamental dalam menjamin efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Setiap transaksi keuangan harus melalui proses verifikasi dan pertanggungjawaban yang ketat melalui sistem digital seperti Sakti dan Saiba. Ini sebagai jantung dari akuntabilitas administrasi, di mana pengguna dan publik dapat dipertanggungjawabkan pada pihak pengawas. Sama seperti PTIP, bagian ini juga menerapkan SMAP untuk mencegah suap dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Seluruh staf wajib menandatangani Fakta Integritas yang merupakan bagian dari penguatan zona integrasi menuju wilayah bebas dan korupsi. Bebas dan korupsi. Kingko. Kamu tak kata. Oh. Aduh. Berarti Jelaku. Berikutnya kita beralih ke bagian umum dan keuangan. Bagian ini berfungsi fundamental dalam menjamin efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Setiap transaksi keuangan harus melalui proses verifikasi dan pertanggungjawaban yang ketat melalui sistem digital seperti Sakti dan Saiba. Ini juga sebagai jantung akuntabilitas administratif, di mana penggunaan dan dana publik dapat dipertanggungjawabkan pada pihak pengawas. Sama seperti PTIP, bagian ini juga merupakan SMAP untuk mencegah suap dan konflik kepentingan dan pengadaan. Seluruh staf wajib menandatangani Fakta Integritas yang merupakan bagian dari penguatan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Meskipun ada kekurangan disclosure atau first emerson dari pengalokasian, kebebasan ini diimbangi juga dengan audit internal dan eksternal yang ketat, menjamin keputusan tetap berada dalam koridor asas legalitas dan prinsip efisiensi.